Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aisim Muzaki dengan NIM 122230197 dari Plug M. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana program yang saya jelaskan dapat bekerja. Jadi di sini saya uh, menjelaskan tugas praktikum bab 4 tentang sequence. Baik, di sini uh, ini adalah tampilan aplikasinya seperti ini. Ini namanya panel sidebar dan ini panel konten. Jadi ada dua panel di sini. Dan ini adalah tab kontrolnya. Jadi ketika kalian coba klik tab page-nya ini kok tidak bisa, itu karena saya menggunakan event selecting di program. Jadi di program itu nah ini event selectingnya. Jadi sebenarnya itu enable tab kontrolnya. Kalian bisa lihat di properti itu sebenarnya enable secara defaultnya. Nah itu true. Nah kenapa kok diklik tidak bisa? Karena ini maksudnya jika user itu menselect atau mengklik tab kontrolnya, mengklik tab page dalam tab kontrolnya, itu akan di cancel, eventnya langsung di cancel, sehingga tidak tidak bisa diklik tab page-nya dari situ. Nah, kok saya bisa tahu menggunakan event selecting ini? Itu karena saya sempat nanya ke ChatGPT waktu itu. Di mana ya? Tuh. Jadi ada selecting waktu itu. Nah, ini dia. Jadi saya pernah nanya gimana sih caranya kalau user itu tidak bisa mengklik tab page-nya gitu. Nah, ini dikasih tahu cara sama ChatGPT gimana caranya. Ini saya tidak langsung copy paste ya. Ini saya sesuaikan dengan nama atau name objek kontrol yang saya namakan. Ini kan tab control. Ini tab control. Nama objek tab kontrolnya kan secara default tab control 1. Tapi di sini saya nama tab kontrolnya itu TC perhitungan. Ini maksudnya tab kontrol perhitungan. Nah, dari situ. Baik, itu penjelasannya kenapa tidak bisa diklik. Nah, gimana cara mengakses ke tab page lainnya yaitu dengan ini. Ini dengan tombol. Ini saya buat programnya biar bisa pindah-pindah begitu. Jadi klik sini, dia akan pindah ke tab page lain untuk melakukan. Jadi bisa perhitungan ke COGS dan profit, perubahan total unit produksi itu bisa pindah-pindah dengan mengklik tombol ini. Dan ini sudah saya hiasi ubah warnanya dan hovernya, dan ketika mouse over atau mouse-nya itu di di atas tombol ini, dia akan warnanya berubah sedikit gitu, kayak ada shadingnya seperti itu. Baik, langsung aja ke proses perhitungannya. Jadi pertama kali di sini saya akan menjelaskan menghitung total unit produksi minuman teh yang bisa dijual. Nah, dalam menghitung total unit produksi itu rumusnya seperti ini. Jadi total unit, untuk sebelum menghitung total unitnya kita harus tahu modal produksinya itu berapa dan harga per unitnya berapa. Ini maksudnya harga per unit yaitu harga tiap gelas teh dijual itu dengan berapa rupiah seperti itu. Nah, di sini sebelum itu kita hitung modal produksinya dulu. Nah, modal produksi itu sama dengan biaya persediaan yaitu stok ditambah dengan biaya kemasan produk ditambah dengan biaya overhead dan ditambah dengan biaya tenaga kerja ditambah lagi dengan biaya bahan baku. Nah, misalkan jika user menginput biaya persediaan atau stoknya 1 juta ya, 1 juta. Dan biaya kemasan produknya 8 juta. Jadi total biaya kemasan yang harus dikeluarkan untuk membuat kemasan produk minuman tehnya itu 8 juta.
dan biaya overheadnya yaitu biaya komponen produksinya 2 juta. Terus biaya tenaga kerja yaitu biaya karyawan yang membantu proses produksi, buruh gitu ya, itu 5 juta. Dan biaya bahan bakunya itu 3 juta. Nah, setelah itu ketika saya klik hitung modal produksi atau pengguna atau user klik hitung modal produksi button ini, dia akan melakukan proses penjumlahan ini, sehingga modal produksi adalah sum atau jumlah dari semua yang saya inputkan ini. Jadi klik hitung modal produksi, nah maka modal produksinya adalah sekian. Ini 118 juta rupiah. Nah, misalkan eh, diketahui kalau harga harga jual per unit tehnya itu atau harga jual satu gelas tehnya itu saya mau jual dengan harga 10.000 ya. Jadi harga per unitnya 10.000. Nah, maka total unitnya adalah sama dengan 118 juta dibagi dengan 10.000. Jadi sama dengan 11.800 unit. Jadi dari harga modal produksi yang saya dapatkan yaitu 118 juta rupiah dengan harga per unit teh yang saya bisa produksi per gelasnya yaitu 10.000, berarti total unit atau gelas teh yang saya bisa produksi itu sebesar 11.800 unit. Ini nggak diklik ya, ini dihitung. Jadi total unit untuk menghitung ini tinggal saja klik button hitung total unit ini. Nah, nanti keluar nilainya. Nah, baik. Misalkan saja ini untuk tambahan, misalkan saja si user atau pengguna ini lupa untuk memberi input pada kolom-kolom input ini ya. Nah, biasanya kalau di program ini kalau saya nggak program itu nanti dia akan error, akan terkena system exception. Nah, di situ saya menggunakan try and catch untuk menghandling system exception itu. Jadi mana ya? Jadi ini di program ini. Jadi nanti kalau misalkan si user atau pengguna itu belum input dan klik buttonnya, dia akan error, akan muncul sistem exception. Makanya saya menggunakan try and catch untuk menghandling error tersebut dengan mengeluarkan message box.show harap kolom diisi. Nah, jadi ketika saya hitung modal produksi, tapi saya tidak melakukan input di sini, dia akan muncul message box seperti ini. Jadi programnya itu memaksakan user atau penggunanya untuk memberikan input pada kolom-kolom ini. Oke, misalkan, oke ini saya isi ulang lagi. Sama seperti sebelumnya. Sebentar. Sudah. Nah, misalkan ini kolom modal produksi, biaya persediaan, stok, biaya kemasan, dan lain-lainnya yang dalam group box modal produksi ini saya input. Terus saya hitung modal produksinya. Nah, tetapi misalkan saja si user atau penggunanya ini lupa untuk memberikan nilai harga per unitnya. Terus tiba-tiba dia langsung klik tombol hitung total unit. Nah, ini akan menghasilkan output error. Kenapa? Karena ini sebenarnya kalau saya tidak menggunakan try and catch itu, dia akan sistem exception lagi. Jadi saya handling lagi exception itu dengan try and catch lagi, biar nanti dia tidak akan error sistem exception. Karena kalau errornya sistem exception, nanti programnya itu close gitu, dipaksa close terus di program ditunjukin errornya apa gitu. Nah, ini saya menggunakan itu untuk memprevent atau mencegah
agar error tersebut terjadi dan agar aplikasi ini tidak close. Nah, jadi catch catch error tersebut ketika harga harga per unitnya itu sama dengan 0 atau harga per unitnya itu tidak ada. Jadi tidak ada input dari user gitu. Jadi kalau tidak ada input dari user atau HPU-nya itu sama dengan 0, outputnya pasti error. Kenapa? Karena kalau misalkan ya modal produksi 118 juta dibagi dengan 0 itu kan tak tentu, tidak terdefinisi. Nah, makanya ya total unitnya error gitu. Atau ini juga nggak ada nilainya ya error gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi ya ini harus diisi seperti itu. Misalkan harga per unit tehnya itu 1.000. Nah, maka total unitnya sekian. Atau harga per unit teh yang agar bisa teh tersebut diproduksi 2.000. Nah, seperti itu. Jadi ini berubah. Baik, itu untuk perhitungan di tab page total unit produksi. Nah, kemudian di COGS. Oke. Nah, jadi COGS itu rumusnya seperti ini. COGS atau cost of goods sold yang dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah harga atau biaya yang harus dibayar untuk memproduksi barang tersebut, ya, barang yang diproduksi itu adalah sama dengan dikali harga modal dibagi dengan harga jual dikalikan dengan 100%. Ini kenapa dikalikan 100%? Karena COGS itu hasilnya, outputnya harus dalam persentase begitu. Nah, ini misalkan ya, saya untuk membuat satu gelas teh itu saya membutuhkan modal sebesar Rp8.000. Dan misalkan eh, saya ingin menjual gelas teh tersebut dengan harga Rp10.000. Berarti nanti itu akan COGS-nya adalah sama dengan 8.000 dibagi 10.000 dikalikan 100%. Nah, 8.000 dibagi dengan 10.000 itu sama dengan 0,8 dikalikan 100% sama dengan 80%. Jadi output output COGS yang benar itu dalam persentase 80%. Ketika saya hitung COGS-nya, maka outputnya benar-benar 80%. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan profit? Oke, profit bisa saya jelaskan langsung. Jadi profit atau keuntungan itu adalah harga jual dikurangi dengan harga modal. Nah, di sini harga jualnya adalah 10.000 dan harga modalnya adalah 8.000. Maka profit atau keuntungan yang bisa saya dapatkan adalah 10.000 dikurangi 8.000 sama dengan 2.000. Jadi ketika saya hitung profit tersebut, itu akan melakukan operasi tadi yaitu harga jual dikurangi harga modal. Nah, profitnya 2.000. Nah, itu adalah perhitungan di tab page COGS dan profit atau COGS dan keuntungan seperti itu. Nah, kemudian untuk tab page berikutnya ini masih tidak bisa diakses karena harus klik ini, ya itu adalah perubahan pendapatan total atau yang saya singkat dengan PPT, ya. Nah, klik ini. Baik. Ini maksudnya apa? Ini hitung perubahan pendapatan total dari penjualan teh. Ini maksudnya adalah perubahan pendapatan total awal, bisa misalkan awal bulan itu perubahan pendapatan total penjualan tehnya itu berapa. Terus nanti di akhir bulan maaf, maaf, bukan perubahan. Jadi misalkan ya, pendapatan total awal bulannya itu berapa dari penjualan tersebut dan pendapatan total akhir dari penjualan teh tersebut berapa. Nah, nanti perubahan pendapatan totalnya itu didapatkan dari pendapatan total akhir dikurangi pendapatan total awal. Nah, nanti di situ akan muncul bilangan negatif dan positif. Jadi kalau misalkan eh, harga perubahannya itu mendapatkan nilai positif, ya di sini positif, itu dia akan memberikan output, oh ini berarti pendapatannya meningkat gitu dari yang pendapatan awal sampai ke pendapatan terakhir itu meningkat gitu. Tapi kalau misalkan negatif hasilnya, hasil output dari hitung perubahan pendapatan yaitu negatif, berarti nanti di sini ada keterangan atau kesimpulan atau kesaran yang kalau pendapatannya itu menurun begitu. Kalau masih bingung nih saya langsung praktekkan.
Ini inputnya yang akan saya lakukan. Jadi misalkan ya, eh, pada awal bulan ya harga tehnya itu sebesar 3.000. Nah, di awal bulan perusahaan bisa menjual teh itu sebesar 50 ya. Jadi total teh yang berhasil dijual itu ada 50 unit. Nah, terus di akhir bulan perusahaan itu meningkatkan atau menaikkan harganya menjadi 4.000. Nah, ternyata setelah dijual di pasar, jumlah teh yang bisa dijual hanyalah 40 gitu. Nah, dari sini eh, apakah pendapatannya itu malah naik atau turun gitu. Jadi ketika perusahaan tersebut menaikkan harga teh dan malah jumlah teh yang bisa jual segini itu pendapatannya malah naik atau turun gitu. Nah, hitung pendapatannya diklik sini. Nah, ternyata pendapatannya itu naik. Berarti walaupun walaupun perusahaan itu menaikkan harga teh, tetap saja dia mendapat tetap saja keuntungannya malah bertambah gitu karena dia walaupun perusahaan menaikkan harga dari 3.000 menjadi 4.000, perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 10.000 sebagai itu pendapatan tambahan seperti itu. Nah, bagaimana misalkan ya, misalkan kalau eh, jumlah setelah perusahaan mengubah harga per gelas tehnya itu 4.000, ternyata yang yang dapat dijual di pasaran itu cuma 30. Nah, kalau seperti ini apakah dia untung atau tidak? Kita coba klik hitung perubahan pendapatan. Nah, dia berkurang. Kenapa? Karena kan 3.000 dikali 50 sama dengan 150.000. Terus yang akhir itu 4.000 dikali 30 sama dengan 120.000. Nah, perubahan pendapatan total ini berbeda dengan selisih ya. Jadi selalu akhir dikurangi awal, bukan besar dikurangi kecil. Kenapa? Karena biar nanti ada nilai negatif 30.000 itu untuk menunjukkan ada penurunan seperti itu. Itu saya program seperti itu aplikasinya. Nah, ini jadi pendapatan total awalnya kan 150.000 dari 3.000 dikalikan 50 ini. Kemudian pendapatan total akhirnya kan 4.000 dikali 30, 120.000. Berarti pendapatan total akhirnya 120.000 dan pendapatan awalnya itu 150.000. Berarti berkurang 30.000 gitu. Karena pendapatan totalnya itu berkurang, ya akhirnya di sini keluar output kesimpulan atau saran pendapatan total menurun sebagai keterangannya. Kalau ini tuh malah menurun gitu. Kalau pendapatan totalnya malah menurun kalau menjual harga tehnya itu sebesar ini. Yang artinya ini sebagai pesan kalau perusahaan harus menentukan harga yang bisa mencapai perubahan pendapatan yang untung seperti itu. Nah, jadi itu adalah perhitungan program yang saya buat di sini. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.